Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Gunawan sebagai ketua dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi biaya yang beranggotakan Nova Caroline, Serita Ulina Borbarus, dan Saja Safira. Nah, pada video pembelajaran ini kami akan membahas tentang harga pokok pesanan atau sering juga disebut dengan job order costing. Nah, langsung saja kita akan mengetahui apa sih itu pengertian dari harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, yaitu adalah suatu metode akumulasi biaya yang digunakan untuk menghitung setiap pesanan pelanggan berbeda. Seperti lemari dapur yang dibuat khusus adalah contoh produk manufaktur yang seringkali khusus untuk pelanggan. Setiap pesanan didasarkan pada ukuran, tata letak, pilihan kayu yang berbeda, penyelesaian akhir, perangkat keras, biaya pemasangan, preferensi pelanggan, dan lain-lain. Tidak ada dua pesanan yang sama, sehingga total biaya setiap pesanan akan berbeda. Satu pesanan mungkin melibatkan pemilik rumah yang memperbaharui dapurnya untuk tampilan baru. Metode harga pokok pesanan ini ialah hanya digunakan untuk barang yang dipesan secara khusus. Jadi produsen baru akan membuat barang ketika ada permintaan secara khusus dari pelanggan. Nah, untuk selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan menghitung job costing atau job order costing ini ada 3. Yang pertama yaitu memahami keuntungan atau kerugian dari setiap pekerjaan. Dan yang kedua adalah membandingkan dengan estimasi. Dan yang ketiga yaitu mengungkapkan inefisiensi dan kelebihan biaya. Nah, dan di slide selanjutnya ini yaitu kita membahas tentang kelebihan dari job order costing. Yang pertama yaitu adalah untuk meningkatkan produktivitas, dan yang kedua yaitu memudahkan pengukuran profitabilitas, dan yang ketiga itu untuk membandingkan hasil menghindari kesalahan, dan yang terakhir yaitu membantu pengembangan bisnis. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang manfaat dari harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, berikut beberapa manfaat dari penggunaan harga pokok pesanan. Nah, yang pertama yaitu ada pengukuran biaya spesifik. Yang dimaksud di sini yaitu harga pokok pesanan memungkinkan perusahaan untuk mengukur biaya yang tepat terkait dengan setiap pesanan atau proyek tertentu. Nah, ini membantu manajemen dalam menentukan harga jual yang sesuai dan memastikan keuntungan yang optimal. Dan selanjutnya yaitu pelacakan biaya bahan baku. Yang dimaksud di sini yaitu sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melacak penggunaan bahan baku yang diperlukan untuk setiap pesanan. Ini membantu dalam pengendalian persediaan dan pengeluaran yang efisien. Dan selanjutnya yaitu adalah pengendalian biaya. Nah, di sini dengan melacak biaya secara rinci untuk setiap pesanan atau proyek, perusahaan dapat dengan mudah mengidentifikasi pengeluaran yang tidak efisien dan mengambil tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya dari manfaat dari harga pokok pesanan atau job order costing yaitu pelacakan biaya tenaga kerja. Yang dimaksud itu di sini adalah harga pokok pesanan juga memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya tenaga kerja yang digunakan dalam produksi pesanan tertentu. Nah, ini berguna dalam menentukan produktivitas tenaga kerja dan mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Dan selanjutnya yaitu penetapan harga yang kompetitif. Nah, di sini dimaksudkan adalah informasi tentang biaya yang akurat yang diperoleh melalui harga pokok pesanan membantu perusahaan dalam menetapkan harga jual yang kompetitif. Yang penting untuk tetap bersaing di pasar. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran keuntungan bersih. Yang dimaksud di sini adalah dengan menggunakan harga pokok pesanan, perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih yang diperoleh dari setiap pesanan atau proyek. Nah, ini membantu dalam mengevaluasi kinerja proyek secara individual. Ini yaitu karakteristik. Yang pertama, sebuah pekerjaan terdiri dari satu pesanan atau kontrak. Misalnya jika Goi Iziguro menerima tawaran dari kontraktor konstruksi untuk merombak kamar mandi. Kontraktor akan mempertimbangkan pekerjaan itu dan akan melacak biaya untuk pekerjaan itu.
Yang kedua, setiap produk atau pekerjaan adalah unik dalam beberapa hal. Misalnya, perusahaan gitar seperti Gibson mungkin tidak menganggap setiap gitar dalam produksi reguler sebagai item. Namun, jika seseorang memesan gitar custom, itu dapat dianggap sebagai pekerjaan dan perusahaan akan menggunakan penetapan biaya pesanan untuk mengakumulasikan biaya objek tersebut. Yang selanjutnya yaitu biaya setiap pekerjaan dipastikan dengan menambahkan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dialokasikan. Merombak kamar mandi Gui Iziguro akan mencakup biaya langsung seperti perlengkapan dan tenaga kerja langsung para pekerja. Dan biaya tidak langsung seperti penyediaan yang mengawasi beberapa proyek, peralatan, penyusutan peralatan, dan asuransi kewajiban kontraktor untuk para pekerja. Namun, dalam penetapan biaya pekerjaan, biaya overhead biasanya tidak mencakup biaya umum atau administrasi seperti sewa kantor, staf kantor, dan biaya penjualan atau pemasaran. Meskipun perusahaan akan memasukkan biaya tersebut ke dalam biaya untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu setiap pesanan diberi nomor pekerjaan atau pengenal unik lainnya. Selanjutnya, setiap pekerjaan dapat dibedakan dari pekerjaan lain, dan biaya langsung dapat ditelusuri dengan jelas ke setiap pekerjaan. Misalnya, jika perusahaan kontraktor membeli 10 vouch, setiap vouch yang digunakan pada proyek perombakan Iziguro dapat dilacak dan ditugaskan langsung ke proyek tersebut. Selanjutnya, biaya diakumulasikan dengan referensi silang ke pengidentifikasi pekerjaan. Selanjutnya, dimungkinkan untuk mengidentifikasi pekerjaan pada setiap tahap proses. Dalam sistem kertas, setiap proyek atau pekerjaan akan memiliki kartu pekerjaan yang melekat padanya atau yang mengikuti pekerjaan dengan cara tertentu. Selanjutnya yaitu pekerjaan adalah objek biaya diskrit dengan membandingkan biaya aktual setiap pekerjaan dengan harga yang dibebankan untuk setiap pekerjaan. Manajemen dapat memastikan laba atau rugi kotor yang dibuat untuk setiap pekerjaan. Slide selanjutnya yaitu syarat penentuan harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi dalam buku akuntansi biaya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan, yaitu yang pertama, setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas, dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Yang kelima, harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Cara menghitung job costing. Cara menghitung job costing yaitu: yang pertama, hitung biaya tenaga kerja ini adalah biaya untuk membayar semua karyawan yang terlibat dalam proyek tertentu, termasuk pihak ketiga dan subkontraktor. Biaya tenaga kerja sama dengan jumlah harian kerja dikali tarif gajian harian dikali dengan jumlah pekerjaan. Yang kedua, hitung biaya material ini mencangkup biaya material langsung, material yang membentuk produk jadi, dan biaya material tidak langsung, material yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tetapi bukan bagian dari produk akhir. Yang ketiga, hitung biaya overhead biaya. Overhead dapat menjadi salah satu yang paling menantang
untuk diperkirakan secara akurat karena mengharuskan manajer untuk memecahkan biaya operasional harian perusahaan dan mengaitkan proporsi yang tepat untuk proyek mereka. Prosedur penetapan harga pokok pesanan. Prosedur penetapan job order costing ada 4 tahap. Pertama, dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan. Yang pertama, buat daftar objek biaya. Yang kedua, perkirakan biaya langsung. Yang ketiga, gunakan overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, membuat proposal penawaran. Selama pekerjaan, pertahankan lembar biaya pekerjaan ketika pekerjaan sedang dilakukan. Perusahaan memelihara lembar kerja, mereka melacak apakah bahan dan tenaga kerja aktual yang digunakan sesuai kutipan. Setelah pekerjaan, rekonsiliasi taksiran dan overhead aktual. Setelah pekerjaan selesai, perusahaan memeriksa biaya overhead aktual dengan perkiraan biaya overhead. Mereka kemudian menghilangkan efek overhead dan under yang ditetapkan untuk sampai pada biaya akhir dari melakukan pekerjaan. Jika tidak sesuai kutipan, maka itu adalah anomali perusahaan. Kerusakan dan pengerjaan ulang dalam sistem job order costing. Pengerjaan ulang normal dan pekerjaan spesifik. Jenis pekerjaan ulang dan biaya kerusakan pertama adalah yang dapat dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Perawatan dalam kasus ini sederhana dan dibebankan ke akun pekerjaan tertentu. Namun, perbedaannya harus dibuat antara kerugian normal dan abnormal. Kerugian normal terjadi ketika produksi efisien. Jika melampaui tingkat tertentu, itu menjadi pengerjaan ulang yang tidak normal dan pembusukan yang diperlukan secara berbeda. Pengerjaan ulang normal dan umum. Kategori kedua adalah pengerjaan ulang dan biaya kerusakan yang tidak dapat dialokasikan untuk pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, biaya-biaya ini harus tersebar di antara semua pekerjaan yang dilakukan pada periode itu. Biaya-biaya ini ditambahkan ke overhead non-manufaktur. Kerusakan dan pengerjaan ulang dalam sistem job order costing. Ada 2, pengerjaan ulang normal dan pekerjaan spesifik. Jenis pekerjaan ulang dan biaya kerusakan pertama adalah yang dapat dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Perawatan dalam kasus ini sederhana dan dibebankan ke akun pekerjaan tertentu. Namun perbedaannya harus dibuat antara kerugian normal dan abnormal. Kerugian normal terjadi ketika produksi efisien. Jika melampaui tingkat tertentu, itu menjadi pekerjaannya ulang yang tidak normal dan pembusukan yang diperlukan secara berbeda. Komponen biaya job order costing. Yang pertama, bahan baku langsung. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Yang ketiga, overhead manufaktur. Yang keempat, overhead non-manufaktur. Yang kelima, biaya langsung lainnya. Yang keenam, biaya depresiasi. Yang ketujuh, biaya bunga. Yang kedelapan, biaya pemeliharaan. Dan yang kesembilan adalah biaya penyusutan. Contoh perhitungan harga pokok penjualan. Laporan keuangan toko A sebagai berikut. Persediaan awal barang pada tahun 2022 500 juta, pembelian baru selama tahun 2022 800 juta, persediaan akhir barang pada tahun 2022 600 juta. KPP sama dengan pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal barang dikurang dengan persediaan akhir barang sama dengan 800 juta ditambah dengan 500 juta dikurang dengan 600 juta sama dengan 1 triliun. Jadi, toko A telah berhasil menjual barang dengan sebesar 1 triliun selama tahun ini. Sebuah toko kue sedang menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun 2020 dan menghitung jumlah persediaan sebagai berikut. Persediaan awal barang tahun 2020 500 juta, pembelian baru selama tahun 2020 650 juta, persediaan akhir barang pada tahun 2020 300 juta. Pembahasan harga pokok pesanan sama dengan pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal barang dikurang dengan persediaan akhir barang HPP sama dengan 650 juta ditambah dengan 500 juta dikurang dengan 300 juta harga pokok pesanan sama dengan 850 juta. Jadi,
Toko kue tersebut menjual barang dagangannya sebesar 850 juta selama tahun 2020. Contoh soal 3, perusahaan dagang dari sebuah toko retail yang menjual cemilan ataupun makanan ringan, di mana toko tersebut sedang menyelesaikan laporan keuangan di akhir tahun dan menghitung jumlah persediaan di awal tahun. Berikut adalah datanya. Diketahui persediaan awal barang tahun 2021 sama dengan 300 juta ribu rupiah. Pembelian baru selama tahun 2021 sama dengan 500 juta ribu rupiah. Persediaan akhir barang tahun 2021 200 juta ribu rupiah. Penyelesaiannya HPP sama dengan pembelian versi ditambah persediaan awal barang dikurang persediaan akhir barang HPP sama dengan 500 juta ribu rupiah ditambah 300 juta ribu rupiah dikurang 200 juta ribu rupiah sama dengan 600 juta ribu rupiah. Jadi toko retail cemilan di atas menjual produk dagangannya sebesar 600 juta rupiah selama tahun 2021 dan hanya menyisakan barang dengan nilai sebesar 100 juta ribu rupiah pada tanggal 31 Desember 2021. Kekurangan metode job order costing. Yang pertama itu membutuhkan banyak dokumentasi. Sistem job order costing membutuhkan banyak dokumen yang sangat banyak. Untuk setiap pekerjaan ada beberapa dokumen seperti kutipan faktur, pesanan penjualan, tanda terima bahan, tiket tenaga kerja, dan sebagainya. Mereka perlu diklarifikasi dan dipelihara. Yang kedua itu kesulitan melakukan pengukuran. Kesulitan ini berlipat ganda jika organisasi bekerja di banyak lokasi dan berbagai macam pekerjaan dalam praktiknya, menjadi sulit untuk melakukan pengukur biaya yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Teknologi informasi telah membantu dalam hal ini juga. Yang ketiga itu konflik dalam organisasi karena penetapan biaya yang salah. Ada konflik dan ketidakpuasan yang luas di antara departemen lain yang akhirnya dibebankan karena pemilihan basis alokasi sangat subjektif, akhirnya menimbulkan masalah politik dalam organisasi itu sendiri dan menghambat produktivitas. Yang keempat itu biaya overhead. Berdasarkan estimasi, salah satu kelemahan utama dari penetapan biaya pesanan adalah bahwa biaya overhead didasarkan pada perkiraan. Pada awal pekerjaan, biaya overhead tidak secara akurat. Yang kelima itu, oleh karena itu, sistem ini bergantung pada pengalaman dan keahlian para profesional tertentu dan pada data empiris. Tak satupun dari ini adalah ukuran yang dapat diandalkan. Yang keempat itu overhead tidak dapat dikendalikan. Job order costing tidak memberikan cara yang efektif untuk mengendalikan biaya overhead. Perkiraan biasanya untuk tujuan kutipan saja. Yang ketujuh itu manajemen menyadari bahwa kuotasi ini jarang akurat dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengendalikan biaya overhead. Kemudian masuk kesimpulan,
job order costing atau biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Oleh karena itu dalam job order costing